Bagi yang suka melanggar peraturan parkir sembarangan akan dikenakan sanksi. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum serta Perda Nomor 3 tentang Retribusi Daerah. Mobil gua hilang. Hari gini masih parkir sembarangan. Amsyong. Ini Pemda DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dan bekerjasama dengan Polda Metro Jaya akan melakukan penjelasan press release terkait dengan kebijakan pembatasan, uji coba pembatasan lalu lintas bagi sepeda motor di kawasan HI sampai dengan Jalan Merdeka Barat. Nah, ini merupakan upaya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedikit demi sedikit perubahan kebijakan dalam bidang layanan lalu lintas. Semoga kebijakan ini nanti akan kita evaluasi. Nah, ini nanti akan dilaksanakan 17 Desember. 3 bulan kita lakukan evaluasi. Kalau memang efektif, maka ruasnya akan kita tambah. Kita tambah sedikit demi sedikit. Kebijakan ini saya pikir sangat persuasif, ada jalan keluarnya. Sama dengan kebijakan kita melakukan penertiban di bantaran kali, ya, yang daerah-daerah NTH dan sebagainya, semua dengan solusi. Mereka kita dorong untuk untuk menempati rumah susun. Nah, ini juga di kebijakan di bidang lalu lintas, kendaraan sepeda motor memang kita larang, tetapi untuk pengguna Jalan Tamrin ini akan kita siapkan bis gratis, mulai dari Tamrin kiri kanannya, Bundaran HI sampai Harmoni, muter balik. Ini semuanya gratis. Bahkan besok hari Kamis akan ada tambahan bis barunya. Mereknya nggak tanggung-tanggung ya, Mercedes lagi. Jadi saya pikir mudah-mudahan warga Jakarta ataupun luar Jakarta yang sehari-harinya punya aktivitas di sekitar sini tidak terganggu, ya, sama sekali tidak terganggu. Kadis nanti akan menyampaikan paparan dan nanti juga Pak Dirlantas akan memberikan tambahan. Silakan Pak Kadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pelarangan sepeda motor ini latar belakangi oleh tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kecelakaan yang melibatkan sepeda motor. Dalam 3 tahun terakhir ini, 2011, 2012, dan 2013, korban yang meninggal dunia yang disebabkan oleh sepeda motor saja kurang lebih sudah mencapai 1.900 orang. 1.900 orang yang meninggal dunia. Angka ini kadang-kadang seperti biasa saja, gitu ya. Artinya tidak menimbulkan rasa khawatir atau apa, gitu. Sehingga angka 1.900 ini seperti angka yang lain. Gitu. Nah, dengan pembatasan lalu lintas sepeda motor ini sebenarnya juga dimaksudkan untuk menggugah kita bahwa sepeda motor ini sangat bahaya, sehingga perlu langkah-langkah yang ekstrim. Ya, salah satunya adalah melarang sepeda motor di jalan-jalan utama.
Dan ini kita mulai dari Jalan Tamrin. Terkait dengan pengaturan ini, beberapa langkah persiapan sudah dilakukan. Pertama adalah pemberitahuan ke seluruh pemilik gedung sepanjang Tamrin dan Jalan Merdeka Barat. Kemudian pemasangan spanduk ya, seperti yang ada di dalam kita ini sudah dilakukan. Ada 4 spanduk sementara dan dalam waktu dekat akan ditambah lagi. Kemudian nanti dilanjutkan pembagian pamflet ke para pemotor yang melintasi Tamrin dan Merdeka Barat. Kemudian juga sudah dilakukan workshop ya, seminar tanggal 25 November di mana kita juga mengundang berbagai komunitas ya, berbagai pihak di situ. Dan saat ini rambu-rambu lalu lintas sebagai penanda pengaturan ini sedang dipersiapkan. Insya Allah minggu ini sudah mulai dipasang. Selanjutnya ketika tanggal 17 nanti tentu kami dengan teman-teman Polda Metro Jaya akan melakukan penjagaan dan pengaturan di lapangan sehingga masyarakat bisa paham gitu ya tentang aturan ini. Dan tadi seperti dijelaskan oleh Pak Sekda, kami juga akan menyiapkan bis gratis ya. Bis ini wirawiri dari HI sampai Harmoni. Ada bis tingkat, kurang lebih ada 10 unit. Seandainya kurang, Pak Sekda mohon izin, kami juga akan mengoperasikan bis sekolah. Ada sebagian bis sekolah yang kita operasikan. Kemudian masyarakat juga para pemotor, nanti kami berikan informasi di mana saja gedung-gedung yang bisa menerima parkir untuk sepeda motor. Jadi parkir umum untuk sepeda motor. Jadi demikian sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kadis. Pak Kadis Lantas silakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Sekda, yang saya hormati Bapak Kadishub dan serta rekan-rekan pers yang ada. Di sini Polda Metro Jaya, Direktorat Polda Metro Jaya, tentunya kegiatan ini sudah kita kaji dan kita antara Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dengan Kepala Dinas Perhubungan merupakan salah satu stakeholder dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas di jalan raya. Hal ini kita berangkat dari penertiban ini adalah yang pertama, jumlah pelanggaran dan kecelakaan yang terjadi di wilayah DKI ini cukup tinggi. Tadi sudah disampaikan secara data real oleh Bapak Kadishub. Yang kedua, kita juga menindaklanjuti program ini juga menjadi program daripada PBB WHO. Kita lihat Inpres nomor 4 2013 itu ada 5 stakeholder. Di sini polisi adalah mewujudkan yaitu pengemudi atau pengendara yang berkeselamatan. Di situ ada Bappenas menyiapkan anggaran. Yang kedua adalah Dinas Kementerian PU menyiapkan daripada sarana dan prasarana yang berkeselamatan. Dinas Perhubungan itu menyiapkan yaitu kendaraan yang berkeselamatan. Polisi adalah menyiapkan pengemudi atau pengendara yang berkeselamatan. Dinas dari Kesehatan atau Kementerian Kesehatan menyiapkan penanganan daripada korban kecelakaan. Kita membuat suatu wadah yang terpadu. Tentunya ini adalah dari kondisi keselamatan ada di jalan para pemakai jalan. Dengan jumlah kendaraan yang semakin meningkat setiap harinya kurang lebih ada 6.000 di DKI Jakarta yang bertambah, bukan yang masih ditambah dengan yang masuk melaksanakan aktivitas di wilayah DKI Jakarta ini. 4.500 roda 2 dan setelah kita presentasikan itu 75% itu jumlah pelanggar dan jumlah daripada yang kecelakaan adalah dari roda 2 ini. Sekarang Polda Metro Jaya beserta stakeholder sedang melaksanakan kegiatan operasi Zebra Jaya 2014. Setiap harinya pelanggar yang kita tilang kurang lebih 4.000. Dari 4.000 pelanggar tersebut yang kita ditilang itu 75% adalah roda 2. Jenis pelanggarannya adalah melawan arus dan melanggar marka.
ini ranking pertama, ranking kedua tidak menggunakan helm. Ini juga merupakan suatu bentuk kultur yang tidak bagus. Di latar belakangi juga Polda Metro Jaya adalah menjadi satu kesatuan dalam rangka mau membuat program terwujudnya daripada transportasi yang terintegritas dan terintegrasi. Ini adalah tentunya kita satu pemikiran saling melengkapi dan mendukung. Di sini Polda Metro Jaya adalah berfungsi sebagai turjabali pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan penegakan hukum. Dengan diberlakukannya ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 2009 Pasal 102 Ayat 2 bahwa efektivitas daripada pemasangan rambu adalah 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan dipasang rambu-rambu roda 2 yang melintasi jalan dari Tamrin sampai ke Merdeka Barat adalah 1 bulan dari tanggal 17 Desember 2014. Berarti efektifan atau kekuatan hukum adalah tanggal 17 Januari 2015. Efektifnya atau mempunyai kekuatan hukum daripada rambu-rambu tersebut. Tentunya dalam 1 bulan ini pun saat ini kita sudah melaksanakan sosialisasi dalam rangka pengeterapan pola roda 2 tidak melintasi Tamrin sampai ke Merdeka Barat tersebut. Ini kita juga sampaikan nanti bila mana ada roda 2 yang melewati itu kita arahkan untuk keluar dari jalur atau jalan tersebut. Dan bila mana ada roda 2 sepeda motor yang melewati itu tapi ada pelanggaran lain, tidak pakai helm, tidak menggunakan kelengkapan kendaraan seperti spion, lampu, plat nomor maupun surat-surat, juga tetap kita laksanakan penindakan sesuai dengan kesalahan yang ada. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau bertanya silakan. Ya. Dodo Pak dari SCTI Pak. Kalau menurut kami Pak, terutama kita dari lapangan aja Pak, fakta di lapangan adanya keberatan dari warga karena ini sifatnya diskriminatif. Disebutkan alasan pelaku pelanggaran mungkin paling besar dilakukan sepeda motor maupun data-data korban kecelakaan itu meningkat setiap tahunnya. Tapi kejadian itu tidak pernah mungkin bisa dibandingkan kejadiannya di Medan Merdeka sampai HI Pak. Mungkin bisa berapa jumlah kejadian di situ, berapa jumlah pelaku pelanggaran motor di situ. Mungkin bisa dibandingkan dengan yang di Cakung Pak. Itu di Cakung, Cilincing, itu mungkin di Cacing itu tiap harinya 3 orang meninggal Pak. Mungkin rata-rata kurang lebih. Kenapa tidak berlakukan? Jadi saya pikir ini kebijakan yang sangat humanis ya. Nah, karena kita sayang sama jiwa manusia ya. Angkanya begitu sangat tinggi ya. Dan kecenderungan pengguna motor ini selama 5 tahun terakhir hampir 2 kali lipat bertambahnya. 2 kali lipat bertambahnya. Ini kita menjadi negara yang kelima ya, yang tingkat kecelakaannya yang mengakibatkan sampai meninggal dunia ya, atau nyawa melayang itu negara yang kelima. Ya, saya pikir kita harus memulainya. Memang pasti distribusinya angka kematian atau kecelakaan ini pasti berbeda ya. Tadi disampaikan di Cilincing, di Cakung, mungkin di Kedoya, di Jakarta Barat, di Cengkareng dan sebagainya. Ya ini pasti tidak merata gitu. Ke depan kita akan terus mendorong transportasi massal. Ya, ini target DKI seperti itu Pak. Kita melalui PT Transjakarta ya, kita tahun 2014 ini akan memberikan PMP yang cukup besar ya. Dan nanti 2015 kita juga akan memberikan ya, PMP kepada PT Transjakarta yang ini tidak lain adalah
untuk membeli bis ya, yang merupakan moda transportasi massal yang sekarang ini sementara kita pilih. Ya, kita akan menyediakan bis dalam jumlah yang banyak gitu, ya, di DKI Jakarta. Nah, untuk memulainya ini kita menganggap tengah kota ya, tengah kota menjadi sangat strategis gitu. Jadi kita mulainya dari tengah-tengah Pak, tengah kota dulu ya. Nanti Mas Dodo mungkin kita agak ke pinggir, ya, ke utara, ke selatan gitu. Ya, dari tengah ini akan kita tarik terus. Ya. Sehingga pada akhirnya kalau transportasi massal ini sudah nyaman, ya, orang akan beralih dari kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun kendaraan pribadi roda 4, mereka akan lebih enak, lebih nyaman menggunakan kendaraan bis ya. Selepas ini pun nanti akan ada kebijakan-kebijakan lain ya yang sedang kita pelajari, misalnya pembatasan usia kendaraan bermotor ya, baik roda 2 maupun roda 4 ya, kemudian juga IRP dan sebagainya. Ini akan terus menerus. Ini awal saja ya. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Ya, yang lain? Ya. Ini 3 bulan akan kita evaluasi. Ya. Akan kita evaluasi. Ya. Kalau memang dirasa efektif, ya, masukan-masukan dari masyarakat juga positif, ya akan kita perluas jalur ini. Ya. Jadi ini program ini untuk mendorong masyarakat mulai sedikit demi sedikit ya, beralih dari kendaraan yang tadi saya sampaikan ya, dari yang biasa menggunakan kendaraan pribadi kita coba ya untuk ke kendaraan umum. Nah, persoalannya Jakarta ini kan DKI ini belum bisa menyediakan transportasi yang nyaman selama ini. Ada, tapi memang jumlahnya masih sangat sedikit. Ya, karena itu ya Transjakarta di awal 2015 ini melalui PMP kita yang 2014 ini akan membeli lebih dari 100 bis. Nah, saya pikir ini tidak akan ada masalah lagi untuk pembelian bis di Jakarta, ya, karena bis-bis yang akan kita beli ini semua sudah ada dalam e-katalog, ya, yang diadakan oleh LKPP. Ya, jadi dalam hal ini Transjakarta tinggal beli saja, tidak perlu melakukan lelang, ya, lelang pengadaan barang jasa. Jadi tinggal beli karena sudah ada dalam e-katalog yang disiapkan oleh LKPP. Pak, Ya. Pak. Ya. Seberapa siap sih dari Pemprov DKI untuk melakukan uji coba di pembatasan sepeda motor ini, Pak? Kalau kita lihat angkutan umum yang ada belum memadai, yang Bapak bilang baru akan beli. Untuk antisipasi menunggu adanya angkutan umum yang akan datang gimana? Ya. Sementara masyarakat nggak bisa nunggu, Pak. Ya, makanya ini kita lokalisir. Ya. Saya pikir ini ruas jalannya skalanya dalam skala yang sangat kecil, ya, sangat kecil. Kalau hanya dari HI sampai Merdeka Barat ini kecil, gitu, ya. Nah, tentu ini sudah kita antisipasi, ya, dalam untuk kebijakan ini. Tadi Pak Akbar sampaikan kita akan menyediakan bis, ya, bis gratis yang muter dari HI, kemudian ke Patung Tamrin, ya, ke Merdeka Barat, Harmoni, muter lagi arah sebaliknya, ya. Ini akan ada bis gratis. Kalau dalam 1 atau 2 hari itu nanti kita dianggap masih kurang bis yang gratis punya kita ini, akan kita tambah, ya, dengan sebagian bis sekolah yang memang di lapangan kurang efektif, sementara kita alihkan untuk mengangkut pergerakan, ya, masyarakat Jakarta atau masyarakat luar Jakarta yang melakukan aktivitas di sekitar Tamrin sampai Merdeka Barat dan Harmoni. Akbar, untuk kantong-kantong parkir gimana Pak? Diantisipasi, Pak? Daerah itu kan padat, Pak. Ya, sini kami sudah survei ya. Ada sekitar 12 area parkir ya sepanjang Tamrin sampai
harmoni. Misalnya di Carrefour Tamerlin, ya, itu bisa menampung sampai 1.000 motor. Ya. Di Menara BDN, Gedung Jaya, Skyline Building, Sarina, Gedung BI. Gedung BI itu sampai 640 slot ya bisa digunakan. Dan Gedung Posgoro, Plaza Permata, Gedung Web, Wisma Nusantara, Grand Indonesia, dan juga di Monas. Ada sekitar 12 area parkir yang bisa dimanfaatkan. Itu si parkir, si pengendara motor bayar Pak di parkir itu? Iya. Apakah nggak membebani lagi Pak di saat masyarakat seperti itu? Enggak, jadi dia parkir seperti biasa gitu. Jadi kami hanya memberikan informasi saja di mana tempat-tempat parkir umum. Jadi masyarakat kena bayar lagi Pak ya? Iya. Pak mau nanya Pak mengenai tadi dibilang kan banyak sekali kebijakan ini dianggap oleh masyarakat khususnya bagi komunitas pengguna motor mau kesannya kebijakan ini sangat dipaksakan terburu-buru karena yang pertama para pengguna motor tidak melihat adanya transportasi massal yang bisa memadai kecepatan mereka untuk beraktivitas. Karena di kawasan Jalan Tamrin dan Medan Merdeka Selatan ataupun ke sekitarnya itu sangat padat sekali aktivitas para pengguna motor khususnya bagi para kurir. Itu yang pertama yang saya tanyakan. Sebenarnya Pemprov DKI siap nggak sih menyediakan angkutan massal, transportasi massal bagi para pengguna motor ini? Mengingat para pengguna motor ini sangat banyak kan Pak, sampai ribuan bahkan ratusan ribu. Sedangkan yang tersedia hanya 10 bus tingkat dan itu diestimasikan hanya 10 sampai 15 menit headway-nya. Padahal kalau mereka menginginkan kalau perlu ada 3 menit setiap kali bus itu ada. Kemudian yang kedua, waktu dari bus tingkat ini hanya sampai jam 10 malam. Sedangkan aktivitas mereka di kawasan Tamrin dan Medan Merdeka Barat menurut penelitian para komunitas motor ini, mereka sampai jam 12 malam masih beraktivitas menggunakan motor. Dan akhirnya mereka berpikir bahwa ini adalah suatu hal yang misalnya dipaksakan dan sangat diskriminatif. Yang ketiga, mungkin perjalanan Mas Dodo dari SCTI belum terjawab Pak. Dari sekian ratus kecelakaan yang meninggal, yang ditulis di sini 1944. Kira-kira berapa persen yang terjadi kecelakaan di 2 jalur tersebut? Berapa orang yang meninggal? Sehingga ketika kita memberikan kebijakan itu, pengguna motor pasti akan lihat, oh ternyata memang dari 1944 50% terjadi di kawasan Tamrin dan Medan Merdeka Selatan. Sehingga ketika kami mensosialisasikan kepada para pembaca kami bisa menggugah mereka bahwa inilah yang terjadi, kecelakaan di 2 kawasan ini ternyata paling tinggi, sehingga dijadikan kebijakan itu diterapkan seperti itu. Kemudian Pak, maaf Pak ya banyak banget nih, soalnya saya pengguna motor juga Pak, dan saya ikut dalam komunitas motor. Wartawan menolak sebenarnya Pak, wartawan menolak sebenarnya karena kami menggunakan motor, aktivitas kami kemana-mana, kalau dilarang kami bingung Pak. Kemudian Pak, saya mau tanya berapa unit bus sekolah yang akan digunakan untuk membantu 10 bus tingkat ini? Apakah itu sudah jumlahnya memadai? Kalau misalnya bisa nggak sih? Gitu. Ini yang terakhir nih Pak, bisa nggak sih kebijakan ini agak ditunda sampai transportasi massal tersedia di dalam 2 jalur itu, sehingga headway-nya bisa sampai 3 sampai 5 menit saja Pak, tidak mengganggu kinerja kami para pengguna motor ini Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kebijakan ini tidak terburu-buru. Kenapa saya bilang demikian? Karena kebijakan Pemprov DKI kan akan melarang sepeda motor di jalan-jalan utama DKI. Dan kita tidak langsung melakukan pelarangan ini di seluruh jalan. Kita mulai dari Jalan Tamrin. Jadi kalau Pemprov melarang langsung di seluruh jalan-jalan utama di DKI, boleh, kita bilang terburu-buru. Tapi kan kita tidak seperti itu. Kita mulai dulu dari Jalan Tamrin. Kenapa Jalan Tamrin? Karena Jalan Tamrin itu relatif angkutan umumnya sangat bagus. Di situ ada busway yang frekuensinya setiap 1 menit dia lewat gitu. Bis busway di sana ya. Ya kan situ udah ada hampir 60 bis gandeng ya, yang khusus koridor 1 saja. Kemudian di situ ada juga tambahan bis-bis ya, dari koridor lain.
ya, dari Pulau Gadung ke Ratu Plaza, dari Kalideres ke Ratu Plaza, sehingga relatif angkutan umum di Tamrin itu sangat-sangat bagus saat ini. Nah, ditambah nanti akan disediakan juga bis-bis gratis, bis tingkat, ya kan, dan juga kalau masih kurang, ya tentu akan kita bantu dengan sekitar ada 20-an unit bis sekolah. Bis baru 5. Bis baru 5, ya. Ada 10 bis tingkatnya ada 10 totalnya. Nah, memang untuk menerapkan ini, ya, memang kondisi angkutan harus bagus. Jadi kenapa tidak dilakukan di Jalan Cilincing misalnya yang tingkat kecelakaannya tinggi? Karena di situ angkutan umumnya belum memadai. Ya. Dan sekali lagi, kenapa di Jalan Tamrin ini sebenarnya kita ingin memberi pesan gitu ke masyarakat, ya, bahwa Pemprov akan membatasi penggunaan sepeda motor. Ini pesan dulu, gitu, ya, sehingga Jalan Tamrin ini hanya sebagai simbol saja, ya kan. Memang tingkat kecelakaan tidak paling parah di Tamrin. Mungkin tadi disampaikan oleh Pak Dodo di Cilincing, di mana di Cakung itu lebih tinggi kecelakaannya. Jadi sekali lagi ini hanya simbol saja, gitu kan. Dan setelah ini tentu semua lokasi ketika angkutan umumnya sudah siap, maka akan juga dilakukan pelarangan. Ya. Cukup. Itu yang soal itu Pak, proses dari pengusaha itu Pak, jasa antar itu seperti apa Pak? Apa Ya, saya pikir untuk jasa-jasa kurir, ya, gedung di Tamrin ini kan sampai ke Merdeka ini ada jalan di belakang, ya, ada jalan samping. Ya, saya pikir ini jadi solusi. Ya. Seperti misalnya Sarinah. Ya. Sarinah itu dari belakang bisa, kiri kanan bisa. Jadi jalan Sunda, jalan Wahid Hasim, ya. Jadi saya pikir masih bisa ditembus, ya. Masih bisa ditembus. Demikian juga seperti Grand Hyatt, ya, Plaza Indonesia maupun Budaya, ya, dan kemudian HI, ya, itu bisa semua ditembus dari sisi belakang dan sisi sampingnya. Pak, satu aja Pak, parameter nanti dicoba berhasil tidak berhasil apa Pak? Dan kalau untuk mengantisipasi coba macetan nanti kan pasti di perempatan lalu lintas kendaraan bermotor itu kan pasti akan menimbulkan kemacetan. Antisipasinya seperti apa Pak? Ya, antisipasinya kami dengan teman-teman kepolisian akan menurunkan banyak petugas, baik di jalan utama maupun di jalan-jalan samping. Nah, indikasinya tentu nanti kami akan mengukur ketertiban, ya kan, dengan tidak adanya sepeda motor, apakah lalu lintas tertib tidak di sana. Terus kemudian kita juga akan melihat apakah pengguna sepeda, pejalan kaki itu meningkat nggak di sana. Karena selama ini kan mereka kelompok yang merasa diintimidasi juga oleh keberadaan sepeda motor. Ketika mereka berjalan di trotoar, ada sepeda motor di sana, jadi sehingga mereka jadi yang pinginnya naik sepeda ke kantor jadi mengurungkan niatnya naik sepeda. Nah, nanti itu indikator yang kita coba lihat. Jadi bukan hanya sekedar kecelakaan aja, tapi keteraturan, ketertiban di jalan. Pak, mengenai lokasi parkir ini, apakah kapasitas yang disediakan di sini semuanya untuk yang motor yang dibatasi? Mereka juga membayar tarif parkirnya itu kan biasanya progresif Pak, bisa sampai 10.000, 12.000 kalau mereka lama parkirnya itu gimana? Itu bukan akan membebani baik gitu Pak? Ya, saya berkeyakinan ya bahwa masyarakat Jakarta ini sangat baik di dalam beradaptasi dengan suatu perubahan. Ya, jadi begitu ada perubahan peraturan atau ada satu kondisi, sebutlah ada demo, ada penutupan jalan, masyarakat Jakarta sangat cepat gitu menyesuaikan diri, beradaptasi, ya kan, sehingga dengan perubahan-perubahan ini mereka saya yakin bisa mengatur, ya, apakah dia parkir di mana. Kalau misalnya memang sepanjang jalan ini penuh parkirnya, dia bisa parkir di tempat lain gitu. Sebutlah dia
parkir di Jalan Sudirman atau di Blok M, kemudian dari situ dia nyambung menggunakan busway gitu ya. Jadi saya pikir mereka bisa bisa mengatur perjalanannya masing-masing. Demikian juga kurir gitu. Mereka bisa saja berganti kendaraan atau menggunakan sepeda misalnya, ya, menggunakan mobil box kemudian disambung dengan sepeda. Jadi kita nggak perlu terlalu mendetailkan itu. Mereka bisa menyesuaikan diri saya pada akhirnya. Pak lantas silakan Pak. Kita juga ingat negara kita itu, apalagi kota Jakarta, kota metropolitan ini sebagai barometer. Sudah berapa puluh tahun kita itu ngejar daripada ketinggalan negara-negara yang lain. Itu daerah yang menjadi wilayah pelarangan dari roda 2 adalah juga akan membiasakan para pengendara roda 2 untuk tidak ada di situ karena menjadi proyek daripada MRT. Jadi di sisi lain rekan-rekan pers kalau mau cari makan jam 2 pagi pun masih bisa karena mau lewat situ, lewat jalan tadi yang sudah disampaikan Pak Sekda, masih banyak jalan alternatif. Kita sudah membuat program ini, sudah melalui kajian-kajian dengan seluruh stakeholder para yang mempunyai gedung di kanan kiri jalan tersebut. Kita sudah diskusi, kita sudah melaksanakan seminar, bahkan seminar itu internasional. Saya ikut jadi pembicara saat itu. Sehingga permasalahan sudah semuanya bisa kita diskusikan. Ini tinggal rekan-rekan pers saja mau tidak menjual atau memarketkan daripada program ini. Ini kita ngejar daripada ketinggalan negara yang lain. Ini menjadi etalase bahwa Jakarta adalah menjadi kota metropolitan. Polda Metro juga punya beban bahwa Polda Metro adalah Polda tipe A yang operasional, sehingga program apa yang dicanangkan oleh Pemprov kita berusaha untuk mensinkronkan ini. Terima kasih. Itu masalah kemacetan, ini kita adalah cerita bukan hanya kita seperti membalikkan tangan. Sekarang kita berbicara dari hulu sampai hilir. Itu kita bawa seluruh stakeholder. Ini Pak Sekda sebentar lagi akan merumuskan tentang forum lalu lintas. Rekan-rekan ada di situ nantinya itu. Itu menyangkut dengan yang pertama adalah kultur daripada masyarakat Jakarta. Kultur itu adalah dari tingkat sekolahan dulu kita. Dari tingkat sekolahan, dari tingkat keluarga, dari tingkat komunitas, itu semuanya. Sehingga mereka adalah menjadi beban dirinya sendiri. Bukan hanya seolah-olah hanya Kadishub sama dan kepolisian saja. Itu efektivitas itu tergantung masing-masing stakeholder punya beban tidak, bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jakarta ini, Indonesia adalah tadi mungkin dibilang ranking 5, tapi kalau dari kajian-kajian mungkin ranking 3 lalu lintasnya yang terburuk. Berlalu lintas atau lalu lintas adalah cermin budaya bangsa. Cermin lalu lintas adalah kita adalah cermin pribadi. Saya selalu ngomong di tol maupun di mana saya patroli, pasti mic itu saya pegang, saya sampaikan. Lalu lintas adalah cermin budaya bangsa. Ketertiban masing-masing kendaraan adalah cermin daripada pribadi masing-masing. Silahkan bercermin apakah kita mempunyai budaya tertib atau tidak. Kalau saudara-saudara tertib berarti saudara-saudara mempunyai kultur yang baik. Nah, mereka akan tergugah. Itu. Jadi polisi maupun aparat itu semuanya adalah melalui tataran-tataran. Yang pertama adalah preemptif, pembinaan penyuluhan bareng-bareng kita. Yang kedua adalah kita pengawasan. Itu. Yang terakhir baru represi. Tidak kita langsung melakukan suatu penegakan. Itu yang selalu kita laksanakan. Kalau bicara soal kemacetan Jakarta ini kan, ya teman-teman juga semua tahu ya, ini kan sangat kompleks. Ya. Jadi ini kita baru mau memulai gitu, ya, baru mau memulai. Jadi kalau ditanya kebijakan yang hanya berapa kilometer ini kemudian bisa mengurai kemacetan Jakarta, ya saya pikir ini belum lah. Gitu. Jadi kita mau memulai sesuatu yang besar, ya, untuk mendisiplinkan masyarakat, ya. Jadi ini merupakan program edukasi juga, gitu, buat kita semua, gitu, ya, buat kita semua.
Dan Pak Gubernur juga dia sekarang nggak pakai ini, nggak pakai forerunner, ya, nggak pakai forerunner, karena ingin merasakan sama-sama ya bagaimana sulitnya lalu lintas di Jakarta ini. Jadi saya pikir ini program yang sangat humanis, saya ulangi tadi. Ya. Kita tidak diskriminasi, justru kita memberikan pelayanan yang luar biasa ini pada masyarakat berupa bis gratis. Yang sudah ada kan bis tingkat, kita tambah dengan bis baru, ditambah lagi dengan bis busway-nya masih tetap operasi. Kalau masih kurang, ya, dalam sesaat pun kita bisa tambah dengan bis-bis sekolah yang memang tidak maksimal di rutenya, bisa sampai 20 bis. Sehingga tadi masukan Ade, kalau bisa setiap 3 menit lewat, ya, ini harus jadi perhatian kita nih Pak Akbar, ya. Bila perlu 2,5 menit, 2,5 menit, 2,5 menit lewat, 2,5 menit lewat, ya. Ya. Jadi memang kita belajar dari ruas jalan yang pendek ini dulu gitu. Ya, kita belajar dulu nih, ya, sama-sama belajar, ya. Dan kita mulai. Kalau kita tidak mulai, kapan lagi gitu, ya. Jadi memang ya saya mohon maaf juga kepada masyarakat. Ya, cobalah mulai. Ini masih ada sisa waktu, mulai berpikir-pikir rute mana, gitu kan? Rute mana yang mau ditempuh atau menggunakan apa? Dan 3-in-1 tetap berlaku. Ya pikir tuh tambahan 2 lagi. Ya, ada benar. Tadi kan tidak ada, tapi kemacetan di ruas sepanjang jalan seperti Jati Baru dan Tanah Abang itu kan jelas kita tahu sekarang macetnya bukan main. Nah itu kan sebagai jalur akses juga. Nah, ya. Itu selalu kita tekankan agar gedung-gedung ini yang pertama dia harus menyiapkan untuk pedagang kaki lima, itu satu. Ya. Yang kedua parkir yang memadai. Gitu. Bahkan Monas pun ke depan ini akan kita buat ruang di bawah tanah. Ya. Mudah-mudahan 2015 ini akan segera dimulai. Ya. Memang kayak lagi tadi Pak Kadit Lantas pun menyampaikan ya, tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Ini perlu program jangka panjang. Semua parkir-parkir ini memang parkir motor, parkir mobil ya menjadi problem kita semua ya. Dan ini akan kita terus siapkan melalui mungkin ya. Mungkin tadi Pak Kadis sudah sampaikan ya, disiasati, menyesuaikan diri masing-masing parkir di mana gitu, di tempat yang sesuai dengan aturan. Ya. Sebelah kanan satu lagi ya terakhir ya, ya deh, silakan deh. Ya. Oh ya, ya jadi tugas saya tadi saya ulangi lagi ya, saya akan melakukan penagihan terhadap para pengembang yang tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan SIPPT itu ya, tentang kaki lima dan parkir ya. Akan saya urut satu persatu dari ujung ke ujung ya. Ya, jadi bukan itu saja, dan kita akan melakukan survei mana lokasi buat parkir motor, mana buat kaki limanya ya. Karena setiap ada penandatanganan baru, saya selalu didampingi oleh notaris ya. Ini juga kita merupakan budaya yang baru juga. Jadi SIPPT ini biasanya antara pihak Pemda dengan pengembang. Sekarang semua ini kita tuangkan di akte notaris. Jadi kapan-kapan dia tidak menyelesaikan kewajibannya, maka ini alas dasar hukumnya cukup kuat untuk kita melakukan penagihan. Dan untuk program yang ini ya, sebelum diberlakukan uji coba 17 Desember ini ya, saya nanti dengan Pak Akbar akan keliling ya, ngecek dengan biro tata ruang saya ya, untuk mengecek kewajiban-kewajiban dari pengembang yang ada di sisi kiri dan sisi kanan jalan Tamrin ini ya. Pak Akbar silakan untuk tarif parkirnya. Jadi untuk parkir di gedung-gedung yang tadi saya sampaikan
tarifnya sesuai dengan yang diterapkan oleh pengelola parkir. Jadi memang di sini Pemprov tidak menyediakan parkir gratis ya untuk para pemotor. Jadi sekali lagi silakan para pemotor bisa memilih di mana lokasi parkir yang menurut mereka cukup nyaman dan tersambung dengan angkutan umum. Jadi ada pengeluaran baru ya Pak? Signifikan ya Pak? Ya, jadi sekali lagi kita lebih mementingkan keselamatan. Ya, jadi memang pasti akan terganggu apakah waktunya lebih lama ya, mungkin ada tambahan biaya. Tapi yang paling utama kan bagaimana menyelamatkan ya nyawa-nyawa pengguna sepeda motor ini yang setiap hari kurang lebih di DKI ya bisa cek di kepolisian itu setiap hari bisa 2 orang meninggal. Malah hari Selasa lalu 5, tiap harinya 5. Kasatlantas Jakarta Utara di Jakarta Utara saja 8 orang meninggal hari Selasa yang lalu. Itu setiap hari Pak? Hari Selasa yang lalu. Rata-rata 5 orang. 5 orang. Ya ini nyawa yang mau kecelakaan. Ya rata-rata 5 orang. Ada Bayu, ada Saipul di situ.